Oke, jadi Apple baru aja ngumumin si iOS 14 di WWDC-nya kemarin. Tapi jujur gue nggak ngikutin streamingnya, dan gue cuman ngeliat dari feed IG gue doang, dari si Bang Indra iTech Live, dari iDevice Indonesia, dari Mac, dari Apple Hub, dari Mac Rumors, macem-macem pokoknya tentang si WWDC, nggak cuma iOS 14 doang, tapi di sini gue mau bahas spesifik ke iOS 14-nya doang. Nah, karena gue tertarik sama si iOS 14, akhirnya gue langsung cari beta profilnya dan ketemu dari betaprofiles.com. Nanti linknya gue simpen di deskripsi aja dah. Lu masuk ke sana terus cari si iOS 14, lu download si beta profilnya. Habis itu lu install di iPhone lu. Nanti masuk ke software update seperti update iOS pada umumnya. Nanti di sana muncul ada updatean iOS 14 developer beta. Lu tinggal update aja di sana, tungguin booting segala macam sampai beres, udah deh gitu doang. Jadi sebenarnya sama aja kayak update OS pada umumnya, cuman bedanya lu harus install si beta profilnya dulu cuy, biar dapat akses ke 14 developer beta. Nah, sebelum mulai ke pembahasan iOS 14-nya, gue mau kasih tahu list device yang compatible untuk si iOS 14. Listnya kayak gini. Nah, di situ kelihatan bahwa ternyata iPhone 6s dan iPhone SE first gen itu kebagian iOS 14. Sebelumnya gue udah bikin video dari zamannya 6s di 2019, terus 8 Plus di akhir 2019, iPhone X di awal 2020, kemudian iPhone XR juga di awal 2020. Dan di situ gue ngasih pendapatnya berdasarkan pola sebelum-sebelumnya, dimana umurnya biasanya 5 tahun. Ternyata sekarang 6s dan SE itu kebagian cuy. Jadi lu yang pengen beli iPhone 6s atau SE first gen ya di tahun 2020, gue rasa masih worth cuy, karena seenggaknya bisa dipakai setahun sampai tahun 2021 nanti. Itu menurut gue mantep banget sih. Dan nggak tahu nanti pola kayak gitu bakalan seterusnya atau zigzag atau balik lagi ke pola yang awal, dimana umurnya biasanya 5 tahun. Entahlah, nanti lihat aja ke depannya gimana. Oke, masuk ke pembahasan si iOS 14-nya. Di sini udah gua tulis beberapa hal yang perlu gua sampaikan di iOS 14 ini. Yang pertama gua mau bahas tentang home screen-nya dulu cuy. Home screen-nya sekarang udah berubah karena si widget itu bisa kalian masukin ke home screen. Contohnya di sini ada nih, kelihatan di kamera kan. Ini ukurannya 4 icon, dimana ini adalah widget weather yang biasanya ada di bagian kiri. Sekarang di bagian kirinya pun berubah sih, tampilannya jadi kayak gini. Dan lu bisa drag, contohnya ini baterai, lu tinggal geser, nah masukin ke home screen kayak gini bisa cuy. Tuh, contohnya ini sebelahan sama weather tadi, down. Nah, si widgetnya ini bisa kita geser-geser juga, tapi nggak full full kontrol bebas gitu di mana aja, nggak cuy. Jadi ini yang geser tuh selalu 4 icon. Kita nggak bisa nyimpan di tengah-tengah, nggak bisa. Nah ini contohnya tuh, nggak bisa di tengah, dia mintanya di kiri atau di kanan. Pokoknya 4 buah icon yang harus geser, nggak boleh cuman 2 doang. Nah, selain widget yang kayak gini, ada juga namanya, ini juga widget sih sebenarnya, cuman namanya stack ya, alias tumpukan. Jadi isinya beberapa widget yang ditumpukin jadi satu. Ini contohnya di sini ada musik. Terus kalau gua swipe ke atas, ini ada Siri suggestion, di swipe lagi ada notes, swipe lagi ada calendar, swipe lagi ada fitness, dan balik lagi ke music. Nah, kemudian si stack ini juga bisa diedit. Contohnya kayak remove musik ini bisa dihapus, jadi nggak ada widget musik di bagian stack ini. Kemudian ada edit stack juga. Di sini isinya untuk geser-geser posisinya cuy. Tapi di sini nggak bisa langsung nge-add. Kalau delete bisa tinggal swipe ke kiri aja, tapi kalau add gua nggak nemuin nih. Oke, kemudian ini di bagian home screen kalau kita tap tahan gini, terus ini ada tombol plus di bagian atas. Nah, di sini bisa masukin widget cuy, dari foto, notes, fitness, musik, weather, kalender, dan macam-macam tuh ada di sini. Kemudian kalau di tab bagian contohnya musik nih ya, gua tap di sini ada ukuran-ukuran yang bisa kita pilih cuy. Dari mulai yang kecil kayak gini ukuran 4 icon, terus ini yang panjang dan sampai yang gede banget. Ini bisa dipilih-pilih gitu cuy. Nah, belum selesai sampai situ. Kalau kita geser ke paling kanan, ini ada namanya app library, dimana isinya tuh seperti folder yang digenerate otomatis oleh si iOS-nya, entah berdasarkan kategori atau apa, gue juga nggak tahu. Nah, di sini isinya semua aplikasi bakalan muncul semua di sini. Jadi yang ada di home screen itu bakalan ada juga di app library, dan kita bisa buka contohnya di sini di bagian sosial. Ini seperti folder aja ya. Kalau di home screen zaman dulu kan
kita harus bikin folder satu-satu kayak gini. Di DigPy ini gue bikin sendiri, ada Dana OVO sama Gojek. Tapi kalau di app library itu ke generate otomatis. Contohnya di bagian sosial ini ada Discord, Facebook, sampai ke WhatsApp. Kemudian si app library ini ada di bagian setting juga, di bagian home screen. Nah ini ada namanya app library only di bagian new app download. Jadi kalau lu download aplikasi baru itu bisa kalian masukin ke home screen atau kalian masukin cuman di app library doang. Terus apa sih gunanya kita download aplikasi tapi nggak muncul di home screen, munculnya cuman di app library doang? Nah fungsinya gini cuy, kita tinggal tap di bagian home screen sini, terus kita tap titik-titik yang ada di bagian bawah sini, dan ini akan keluar tampilan halaman-halaman yang ada aplikasinya. Dan ini bisa kita hide dengan cara di unchecklist. Contohnya di unchecklist gini, gue mau satu aja di bagian mana ya? Yang ini, gue mau pakai yang ini doang nih. Jadi aplikasi-aplikasi di halaman yang lainnya itu nggak akan tampil di home screen. Kita tinggal pencet down dan lagi. Nah, maka halamannya ini cuma satu, cuma ada halaman ini doang. Kalau kita swipe ke kiri itu langsung masuk ke widget, dan kalau kita swipe ke kanan itu langsung masuk ke app library. Nah, di sini kita bisa search, bisa scroll up, scroll down, atau bisa lewat update sini, cuy. Jadi fungsinya untuk bikin menu jadi lebih minimalis. Soalnya di satu halaman ini kalian bisa nambah beberapa widget, atau di bagian bawahnya kalian simpan aplikasi yang memang kalian sering gunakan aja. Sisanya aplikasi yang jarang kalian gunakan itu bisa aksesnya lewat app library. Nah, kemudian tentang Siri dan notifikasi telepon, dimana sekarang Siri dan notifikasi telepon itu nggak makan satu layar full. Gue mau praktekin Siri aja ya, kalau telepon soalnya gue nggak ada HP lagi cuy. Jadi Siri aja. Contohnya gini, hey Siri. Nah, dia cuma muncul di bagian bawah sini doang cuy, dan kalau gue ngomong dia gelombang-gelombang gitu, bubble gitu, lucu ya. Mungkin ini kepakainya kalau kalian lagi baca-baca di internet atau buka aplikasi apa, jadi Sirinya nggak nutupin full satu layar. Cuma masalahnya ketika Sirinya lagi, contohnya di sini di browser, ini ada YouTube gua, kemudian gua coba nanti panggil Siri dan nanya ke Siri tentang sesuatu. Tapi ketika gua nge-scroll atau mencet-mencet yang ada di browser itu nanti Sirinya jadi ke close. Contohnya gini, hey Siri, who is Nikola Tesla? Nikola Tesla was a Serbian-American inventor, electrical engineer. Nah, jadinya kayak gitu. Kalau Siri lagi ngomong, lagi ngejelasin, gua tap di bagian browser, akhirnya Sirinya ke distract. Harusnya kalau bisa running 2 gitu di background kayaknya keren juga sih. Jadi kita bisa dengerin Siri ngomong, ngejelasin tentang Nikola Tesla tadi, tapi sambil kita tetap browsing-browsing di browser kita. Oke, lanjut ke berikutnya, yaitu ada picture in picture. Tapi di sini gue cobain di aplikasi YouTube-nya kayaknya belum support, soalnya ketika gue close ya jadinya close juga videonya. Tapi gue cobain di browser bisa cuy. Jadi gue masuk ke Safari, gue buka YouTube, ini channel gue coba play satu video. Ada volumenya, gue kecilin dulu. Nah, ini ada video gue lagi gue play, gue bisa full screen gini, terus gue bisa swipe up, tapi videonya masih running. Ini picture in picture ya namanya. Dan kita bisa seret-seret si videonya dimanapun, di atas bisa, tapi nggak bisa di tengah deh. Di bawah bisa, di kanan kiri bisa. Dan ini kita bisa gedein juga, tinggal di pinch aja. Kecilin juga bisa. Jadi videonya tetap running. Mungkin nanti di YouTube versi update-nya nanti ada, atau nungguin final release-nya si 14. Nah, denger-denger di FaceTime juga bisa kayak gini cuy, tapi gue nggak bisa cobain karena nggak ada iPhone lagi cuy. Dan ini bisa di minimize, tinggal di swipe ke samping aja, nanti ada tanda panahnya kayak gini cuy. Terus bisa lu seret lagi untuk dibuka lagi. Ke kiri juga bisa. Oke, kemudian ada Translate app. Di sini gua search aja di app library karena tadi sudah ditutup semua home screen-nya. Nah, ini namanya Translate. Ini sebenarnya kayak Google Translate aja. Kita bisa ketik kayak gini, terus nanti oke dan segala macam, nanti keluar translatannya, atau kita bisa ngomong. Jadi ini contohnya dari English ke Japanese. Gue tanya apa ya? What are you doing? Nah, bahasa Jepangnya langsung keluar kayak gitu, dan ini bisa kita play. Coba gue gedein volumenya. Bisa gue play. Nah, ya kayak gitulah, sama kayak Google Translate kan. Kemudian di sini untuk language-nya termasuk sedikit ya, cuman ada Arabic, Chinese, English, French, Jerman, Itali, Japanese, Korean, Portugis, Russian, sama Spanish.
Dan ini kita bisa download juga cuy, available offline language. Oke, ada lagi indikator kamera sama mikrofon. Dimana kalau contohnya di sini gue mau masuk ke voice recorder di voice memo. Kalau gue nyalain voice recorder dan gue ngomong, artinya nih mikrofonnya berfungsi. Di bagian atasnya sinyal ini ada titik warna orange. Nggak tahu kelihatan nggak di kamera. Kalau nggak kelihatan gue masukin birolnya. Nggak tahu di birol juga kelihatan atau enggak. Pokoknya ada indikator nih warna oranye kayak gini ketika mikrofonnya ibaratnya bekerja gitu ya. Termasuk kamera juga cuy. Di sini kalau gue buka kamera, contohnya nih, entah kamera depan atau kamera belakang, ini di bagian atas sinyalnya ini warnanya hijau kalau kamera. Kalau tadi kan mikrofon warnanya orange. Dan ini kalau gue switching dia warnanya orange dulu. Ya jadi kelihatan kameranya. Kalau gue switching lagi dia jadi hijau lagi. Termasuk di bagian memoji juga, ketika gue nyalain memoji itu kameranya berfungsi dan di sini ada titik warna hijaunya. Dan di bagian memoji ini ada masker cuy sekarang cuy. Jadi keren nih. Sayangnya ini gue nggak ngadep ke HP-nya jadi nggak bisa ngikutin gerakan muka gue. Oke, kemudian yang terakhir back tap. Nah, kalian bisa aktifin fitur tersebut di bagian setting sini cuy. Masuk ke accessibility, terus ke bagian touch, scroll ke bagian bawah, ini ada namanya back tap, tinggal di tap aja. Ini ada dua opsi, yaitu untuk double tap dan triple tap. Di double tapnya kita bisa pilih fungsinya apa, dan di bagian triple tapnya juga begitu, tinggal pilih fungsinya apa. Di sini gue aktifin double tap untuk lock screen dan triple tap untuk control center. Fungsinya untuk apa sih? Jadi gini cuy, kalau gua double tap di bagian belakang si iPhone ya, nanti dia akan nge-lock screen. Gua akan contohin kayak gini, 1, 2. Nah, dia akan nge-lock screen. Walaupun memang ini delay banget sih, maksudnya nggak seresponsif itu. Kemudian ini ada triple tap, control center yang di bagian sini itu bisa diaktifin dengan cara triple tap doang di bagian bodi belakangnya si iPhone. Nih gue contohin, gue tap ya, 1, 2, 3. Nah, dia buka control center. Ini kerasanya lebih cepat kalau untuk control center daripada lock screen. Coba lagi, 1, 2, 3. Nah, kebuka control center. Jadi sekarang kalau buka control center nggak perlu pakai dua tangan, satu tangan pun cukup asal bisa nge triple tap di bagian belakang atau di double tap juga bisa. Double tap bisa dimasukin control center. Oh iya, bisa juga cuy. Oke, kemudian tentang performa gimana bang, bugnya dan segala macam. Sejauh ini sih gue pakai ini baru sekitaran kurang dari 1 hari sebenarnya, dan gue nggak merasakan bug-bug yang aneh-aneh. Sejauh ini gue cuman ngerasa ada semacam drop FPS doang di bagian home screen. Jadi kalau nge-scroll itu rasanya nggak smooth, agak patah-patah, tapi patah-patahnya itu gapnya tuh tipis-tipis. Dan itu terjadi cuman sekitaran 2-5 detik doang, habis itu smooth lagi. Sisanya sih udah sih aman-aman aja. Gua nggak merasa ada bug yang macam-macam kayak yang transisinya numpuk dan segala macam. Sejauh ini sih enggak, Cuman nggak tahu nanti kedepannya barangkali gua lebih menemukan lagi setelah gua pakai udah cukup lama. Kemudian tentang performanya sih gua rasa ya sama aja, karena di 1351 aja udah lancar-lancar aja gitu. Maksudnya ngacir, ya nggak ada masalah sih. Tapi jangan lupa bahwa biasanya developer beta aplikasi itu bugnya bisa beda-beda di tiap iPhone. Artinya gue di iPhone X menemukan tadi drop FPS di bagian home screen, tapi di iPhone SE first gen atau di 6s atau di 7 dan yang lainnya belum tentu bugnya itu sama drop FPS di bagian home screen. Bisa aja bugnya beda, atau bisa aja sih sama. Jadi nggak tahu karena gue belum coba di iPhone tipe lain. Oke, pesan terakhir yang mau gue sampaikan, jangan lupa kalau kalian mau cobain si iOS 14 developer beta ini, di backup dulu cuy semuanya, entah itu foto ataupun di backup lewat iTunes yang lebih baik, atau lewat iCloud. Pokoknya di backup semua, jadi kalau terjadi sesuatu bisa di restore. Dan jangan lupa kalau misalkan gagal dan segala macam, stuck di logo dan segala macam, kalian siapin aja harus download IPSW-nya di iOS 13.51 untuk dibalikin lagi ke 13.51. Download IPSW-nya di ipsw.me juga ada untuk 13.51. Atau nanti gue linknya simpen di bawah juga untuk download IPSW versi benernya, bukan versi developer ya. So itu aja videonya cuy. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channelnya Evan Fahmi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.